semangat kan belajarnya? Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi. Pertama-tama, nama saya Leonard Sinjak, kelas 3 IPA 2, nomor urut 30, SMA RK Budi Mulia Pematang Siantar. Selamat menyaksikan ya kawan-kawan. Yang saya bahas pada video kali ini yaitu penyimpangan semu hukum Mendel. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat menjelaskan macam-macam penyimpangan semu hukum Mendel. Yang kedua, menerapkan penyilangan secara otoritis penyimpangan semu hukum Mendel. Meta konsepnya yaitu yang pertama yaitu prinsip-prinsip hereditas, terbagi menjadi dua, yaitu pewarisan sifat menurut Mendel. Yang kedua, penyimpangan pola-pola hereditas. Pada bagian yang kedua ini, kita hanya membahas dari dalam penyimpangan pola-pola hereditas, yaitu penyimpangan pola-pola pada hereditas terbagi menjadi 5, yaitu penyimpangan semu hukum Mendel, tautan gen, pindahan silang, tautan seks, gen letal. Pada bagian ini, kita hanya membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel terbagi menjadi 5, yaitu interaksi gen, kriptomeri, epistasis, hipostasis, polimeri, gen-gen komplementer. Sebelum itu, kita harus tahu yaitu istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama yaitu parental atau disimbolkan dengan P. Yang kedua yaitu gamet atau disimbolkan dengan G. Yang ketiga yaitu filial atau disimbolkan dengan F. Yang keempat yaitu genotip. Yang kelima yaitu fenotip. Bisa ditengok artinya di situ. Sebelum kita membahas tentang itu, kita harus tahu dulu yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Karena ini sangat bereratan, sangat dekat sekali hubungannya. Yang pertama yaitu hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 dikenakan juga dengan hukum segregasi, menyatakan ada pembentukan gamet kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisah dalam dua sel anak. Hukuman ini berlaku untuk persilangan monohybrid, persilangan dengan satu sifat berbeda. Secara garis besar, hukum ini mencakup 3 pokok, yaitu A. Gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter turunannya. Ini adalah konsep mengenai dua macam alel, yaitu alel resesif atau tidak selalu nampak dari luar, dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya W kecil, dan alel dominan nampak dari luar, dinyatakan dengan huruf besar atau R besar. Yang B, setiap individu membawa sepasang gen, satu dari tetua jantan atau misalnya W kecil, dan salah satu dari tetua betina atau misalnya R besar. C yaitu jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, alel dominan akan selalu terekspresikan atau nampak secara visual dari luarnya. Alel resesif yang tidak selalu terekspresikan tetap akan mewariskan pada gamet yang dibentuk pada turunannya. Yang kedua yaitu hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 dikenal juga sebagai hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Menurut hukum ini, setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain. Meskipun demikian, gen untuk satu sifat tidak berpengaruh pada gen untuk sifat yang lain yang bukan termasuk alelnya. Hukum Mendel 2 ini dapat dijelaskan melalui persidangan dihibrida, yaitu persilangan dengan dua sifat yang berbeda dengan dua alel yang berbeda. Misalnya bentuk biji, bulat plus keriput, dan warna biji kuning plus hijau. Pada persilangan antara tanaman biji bulat berwarna kuning dengan biji keriput
berwarna hijau diperoleh keturunan biji bulat berwarna kuning. Karena setiap gen dapat berpasangan secara bebas, maka hasil persinanan antara filia diperoleh tanaman bulat kuning, keriput kuning, bulat hijau, dan keriput hijau. Hukum Mendel 2 ini dapat berlaku untuk gen yang letaknya berjauhan. Jika kedua gen ini letakkan berdekatan, hukum ini tidak berlaku. Hukum Mendel 2 ini juga tidak berlaku untuk persilangan monohybrid. Perhatikan analisis papan catur di bawah ini. Ini dengan persilangan buncis dengan dua sifat yang berbeda atau dihibrida. Buncis bulat berbiji bulat berwarna kuning disilangkan dengan biji keriput berwarna hijau. Keturunan pertama semuanya berbiji bulat berwarna kuning. Pada artikel sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang persilangan monohybrid yang merupakan penerapan dari hukum Mendel 1 dan persilangan dihybrid yang merupakan penerapan dari hukum Mendel 2. Kan? Masih ingatkah kamu kalau pada kondisi normal, persilangan monohybrid yang menghasilkan rasio fenotip yaitu 3:1 atau 1:2:1, sedangkan persilangan dihybrid menghasilkan rasio fenotip yaitu 9:3:3:1. Tahu nggak sih kalau kalian pada kenyataannya tidak semua persilangan menghasilkan rasio atau perbandingan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel loh. Terdapat beberapa kasus menghasilkan rasio fenotip yang menyimpang dari hukum tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa gen yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip atau keturunan. Meskipun demikian, rasio fenotip ini masih mengikuti aturan hukum Mendel, sehingga hasil rasio fenotipnya dapat dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini terdiri dari beberapa macam. Teman-teman, apa saja yuk? Yuk mari kita bahas bersama. Yang pertama yaitu atavisme atau interaksi gen. Peristiwa dua gen atau lebih yang bekerjasama atau menghalang-halangi dalam memperlihatkan fenotip. Di sini kita bisa lihat ayam bermahkota seperti ini bernama singal, bermahkota seperti ini bernama pea, bermahkota seperti ini bernama walnut, bermahkota seperti ini berwarna bernama rose. Terdapat 4 jenis jengger ayam, di antaranya walnut, R besar, B besar, rose, R besar, B kecil, B kecil, pea, R kecil, B besar, dan singal, R kecil, B kecil, B kecil. Sekarang, yuk kita coba lakukan persilangan antara jengger ayam rose, R besar, B kecil dengan jengger ayam pea, R kecil, B besar, B besar. Hasilnya bisa disimak pada gambar di bawah ini ya. Ya, di sini kita bisa lihat yaitu parental pertama yaitu R besar, B kecil disilangkan dengan R kecil, B besar, B besar, rose dengan PA, yaitu gametnya yaitu R besar B kecil menuju R kecil B besar. Filianya yaitu R besar R kecil B besar P kecil atau walnut. Interaksi antara gen R besar dengan P besar menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induknya. Jika keturunan pertama filia pertama disilangkan, yaitu diperoleh parental kedua yaitu R besar R kecil B besar B kecil disilangkan dengan R besar R kecil B besar B kecil, yaitu walnut dengan walnut. Gametnya yaitu R besar B besar R besar B kecil, R kecil B besar, R kecil B kecil. Di sini kita bisa melihat yaitu filia keduanya yaitu pada tabel berikut. Dapat dihasilkan yaitu R besar B kecil B besar B besar, R besar B besar B kecil, R besar R kecil B besar B besar, R besar R kecil B besar B kecil,
R besar P besar P kecil, R besar P kecil P kecil, R besar R kecil P besar P kecil, R besar P kecil P kecil, R besar R kecil P besar P besar, R kecil R besar R kecil P besar P kecil, R kecil P besar P besar, R kecil P besar P kecil, R besar R kecil P besar P kecil, R besar R kecil P kecil P kecil, R besar R kecil P besar P kecil, R kecil P kecil P kecil. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh F2 adalah walnut R besar P besar, rose R besar P kecil, pea R kecil P besar P besar, dan singal R kecil P kecil. Rasio fenotipnya yaitu walnut banding rose banding pea banding singal, yaitu 9:3 banding 3 banding 1. Yang kedua yaitu kriptomeri. Peristiwa di mana gen dominan seolah-olah tersembunyi padahal berdiri sendiri dan pengaruhnya baru terlihat bila berada bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya gen jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Contoh kriptomeri terdapat pada bagian bunga Linaria marokana. Bunga Linaria marokana memiliki 4 gen, yaitu terbentuknya pigmen antosianin, tidak terbentuknya pigmen antosianin, protoplasma basa, protoplasma asam. Seperti itulah contohnya Linaria marokana, merah bersama putih sama dengan ungu. Di sini kita bisa lihat yaitu parentalnya yaitu A besar B kecil disilangkan dengan A kecil B besar. Bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Gametnya yaitu A besar B kecil B besar. Filianya yaitu A besar A kecil B besar B kecil. Parentalnya yaitu 100% bunga ungu, yaitu A besar B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil B besar B kecil. Bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu. Gamet dan filia duanya yaitu bisa kita lihat dari tabel berikut. Di sini bisa kita lihat yaitu ungu banding merah banding putih, yaitu 9:3 banding 4. Di sini kita lihat yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru yang merahnya yaitu 1, 2, 3 banding 4. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itulah. Coba kamu perhatikan. Pada persilangan pertama diperoleh F1 adalah bunga berwarna ungu. Kenapa bisa begitu? Nah, penjelasannya berikut di bawah ini. Mari kita simak baik-baik. Sifat A dominan terhadap A dan sifat B dominan terhadap B. Ingat, gen A mengandung pigmen antosianin dan gen A tidak dapat mengandung gen antosianin. Gen B lingkungan basa dan gen B lingkungan asam. Yang kedua yaitu warna merah dihasilkan pada pigmen antosianin dalam lingkungan asam, sehingga bunga yang berwarna merah disimbolkan dengan A besar B kecil A besar A kecil B kecil. Jika dalam plasma tidak terdapat pigmen antosianin, maka akan terbentuk warna putih tanpa adanya pengaruh dari lingkungan. Sehingga bunga warna putih disimbolkan dengan A kecil B besar, A kecil B besar B kecil, A kecil B kecil. Ketiga, bunga warna merah A besar B kecil, dan bunga warna putih A kecil B besar disilangkan dengan gen dominan A yang bertemu dengan gen dominan A yang lain. Begitu juga dengan
gen dominan B. Akibatnya, sifat gen dominan tersebut akan tersembunyi dan F1 menghasilkan warna ungu. Nah, kalau warna ungu dihasilkan berasal dari pigmen antosianin yang berada pada lingkungan yang bersifat basa. Baik ya teman-teman, kita lanjut. Yang ketiga yaitu epistasis hipostasis. Selanjutnya adalah epistasis hipostasis. Peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan lainnya yang bukan alelnya. Epistasis hipostasis merupakan peristiwa ketika agen yang bersifat dominan akan menutup pengaruh gen dominan lainnya yang bukan alelnya. Gen yang menutupi itu disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi itu disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dan hipostasis dapat dituang pada persilangan labu. Contohnya juga bisa dapat disebut dengan gandum berkulit biji kuning dan gandum berkulit biji hitam. Tapi di sini kita akan membahas tentang persilangan labu. Parental pertama yaitu P besar, K kecil disilangkan dengan P kecil, K besar, labu putih dengan labu kuning. Gametnya yaitu P besar, P kecil, P besar. Filianya yaitu P besar, P kecil, K besar, K kecil, 100% labu putih. Diketahui bahwa gen P merupakan gen dominan terhadap P dan gen K dominan terhadap gen K. Pada F1, gen P dan K berada bersama dengan keduanya, bersifat dominan. Akan tetapi, sifat yang muncul pada F1 adalah putih. Hal ini menandakan kalau gen P bersifat epistasis atau menutupi terhadap gen K dan gen K bersifat hipostasis atau ditutupi terhadap gen P. Parental yang kedua yaitu P besar, P kecil, K besar, K kecil. Silangkan dengan P besar, P kecil, K besar, K kecil. Labu putih dengan labu putih. Gametnya yaitu P besar, K besar, P besar, K kecil, P besar, K kecil, P kecil, K besar, P kecil, K kecil. Filia yang keduanya yaitu bisa kita lihat di sini pada tabelnya yaitu seperti ini. Berdasarkan tabel di atas, peroleh F2 adalah labu putih, P besar, K besar, dan P besar, P kecil pada labu kuning, P kecil, K besar pada labu hijau, P kecil, K kecil. Ratio fenotip ini yaitu labu putih banding labu kuning banding labu hijau yaitu 12:3:1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 banding 1, 2, 3, 1. Bagaimana? Kita lanjut. Yang keempat yaitu polimeri. Bentuk interaksi gen dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri, tetapi mempengaruhi bagian yang sama dari satu organisme. Polimeri adalah interaksi antar gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Jadi gen-gen tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan menghasilkan keturunan-keturunan yang sama. Contohnya adalah gandum berbiji merah yang memiliki kedua gen, yaitu M1, M2, sehingga apabila kedua gen tersebut, maka ekspresi warna akan semakin kuat. Contohnya seperti ini. Gandum bersekam merah dengan gandum bersekam putih. Misalkan akan dilakukan persilangan gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih sebagai berikut. Parental yang pertama yaitu M1, M1, M besar, M1, M besar, M besar, M besar, besar, M1 besar, M1 besar, M1, M2 besar, M2 besar, silangkan dengan M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Merah silangkan dengan putih. Genotipnya yaitu M besar, M1 besar,
M2 besar disilangkan dengan M1 kecil, M2 kecil. F1 nya atau filianya yaitu M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil, yaitu merah. Parental yang keduanya yaitu M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil, disilangkan dengan M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil, merah dengan merah. Genotipnya bisa kita lihat di sini, dan filianya bisa kita lihat di sini. Berdasarkan hasil F2-nya, dapat kita ketahui kalau banyaknya jumlah gen M akan mempengaruhi warna biji pada biji gandum. Semakin banyak faktor M besar, maka warna biji gandum semakin tua atau gelap. Rasio fenotipnya yaitu merah banding putih, yaitu 15:1. Yang kelima yaitu gen komplementer. Interaksi beberapa gen yang sangat melengkapi penyimpangan sumbu Mendel yang terakhir adalah komplementer. Komplementer adalah interaksi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contohnya komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen C besar, yaitu membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna, B besar membentuk enzim pengaktif, B kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Contohnya seperti gambar tersebut. Misalkan dilakukan persilangan antara bunga Lathyrus odoratus berwarna putih dengan bunga Lathyrus odoratus berwarna putih pula, maka akan diperoleh keturunan dan rasio fenotip sebagai berikut. Parental yang pertama itu C besar, B kecil disilangkan dengan C kecil, B besar, putih disilangkan dengan putih. Genotipnya C besar, B kecil, B besar. Itu fenotipnya itu C besar, C kecil, B besar, B kecil, yaitu ungu, warna ungu. Sifat atau dominan terhadap C dan B dominan terhadap B dapat dilihat pada F1 bahwa kedua agen dominan yaitu C dan B yang memiliki sifat yang berbeda. Keduanya akan saling melengkapi dan membentuk individu baru yang bunganya berwarna ungu apabila hanya terdapat gen C tanpa gen B atau sebaliknya. Maka akan tetapi menghasilkan keturunan dengan sifat yang berwarna putih. Parental yang kedua yaitu C besar, C kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan C besar, C kecil, B besar, B kecil. Ungu disilangkan dengan ungu. Genotipnya yaitu C besar, B besar, C besar, B kecil, C kecil, B besar, C kecil, B kecil. Fenotip yang keduanya yaitu bisa ditengok dari tabel tersebut. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh F2 adalah bunga berwarna ungu dengan pigmen warna dengan enzim pengaktifnya C besar, B besar. Bunga berwarna putih dengan pigmen berwarna tanpa warna, enzim pengaktifnya C besar, B kecil, B kecil. Bunga berwarna putih tanpa pigmen berwarna dan ada enzim pengaktifnya C kecil, B besar, B besar. Dan bunga berwarna putih tanpa pigmen warna dan pigmen pengaktifnya C kecil, B kecil, B kecil. Rasio fenotipnya yaitu ungu banding putih yaitu 9:7. Istilah dan artinya terkait dengan batuan dan pindah silang dan gen letak. Sekian dari materi yang baru saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau menyinggung para penonton, mohon dimaklumi ya. Thank you for watching. Bye bye.